Ada masa ketika langkah pertama kita tidak dianggap sebagai pijakan, tetapi sebagai lelucon. Ketika niat suci kita untuk berubah dan bertumbuh justru dijadikan bahan olok-olok. Ketika ketulusan kita dianggap kelemahan, dan diam kita disangka kekalahan. Jiwa-jiwa yang terpilih tahu betul bagaimana rasanya memulai sesuatu dari nol, dihina karena impian yang terlalu besar, dan diragukan hanya karena belum tampak hasilnya. Mereka tahu bagaimana rasanya menahan air mata di tengah malam, sambil tetap tersenyum di siang hari, seolah tak terjadi apa-apa. Mereka tahu bagaimana rasanya menjalani hari dengan kepala tertunduk, bukan karena malu, tapi karena terlalu berat beban ejekan yang harus ditelan sendiri. Tetapi, justru disitulah letaknya keajaiban. Karena jiwa yang ditertawakan saat memulai, seringkali adalah jiwa yang akan membuat dunia terdiam saat ia tiba. Jiwa yang dijadikan bahan hinaan, suatu hari akan menjadi bahan pembelajaran. Dan orang-orang yang dulu menertawakanmu, kini hidupnya menjadi tontonan yang memilukan, cermin dari kesombongan yang menertawakan langkah orang lain, tanpa sadar bahwa mereka sedang terperosok dalam lubang yang mereka gali sendiri. Mereka tidak tahu bahwa kamu bukan orang sembarangan. Kamu adalah jiwa yang dipilih oleh semesta untuk melalui jalan yang penuh luka, agar bisa melahirkan cahaya dari kegelapan. Kamu adalah jiwa yang menunduk bukan karena kalah, tapi karena sedang menakar kekuatan. Kamu adalah jiwa yang diam bukan karena takut, tapi karena tahu kapan harus bicara dan kapan harus membuktikan dengan hasil nyata. Dan hari ini, semesta membisikkan satu pesan penting ke dalam hatimu. Sudah waktunya kamu berdiri. Bukan untuk membalas dendam, tapi untuk menunjukkan siapa dirimu sebenarnya. Mereka pernah menertawakanmu. Mereka pernah meremehkanmu. Mereka pernah mengira kamu akan menyerah dan berhenti. Tapi lihatlah kini, siapa yang tersenyum di dalam sunyi, dan siapa yang tertawa palsu di atas panggung kehancuran hidupnya. Siapa yang terus bertumbuh dalam diam, dan siapa yang hanya bisa berisik, tapi tidak bergerak kemana-mana. Jiwa terpilih, inilah saatmu untuk mengingat bahwa kamu bukan hasil dari apa yang mereka katakan, tetapi hasil dari apa yang kamu perjuangkan dalam diam. Dan jika hatimu bergetar saat membaca ini, itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda bahwa pesan ini ditujukan untukmu. Suara yang selama ini kamu bisikkan dalam doa telah sampai ke langit, dan langit mengirimkan jawaban dalam bentuk kata-kata ini. Maka sebelum kita melangkah lebih dalam, izinkan aku mengajakmu untuk melakukan satu hal kecil, namun berarti besar. Tunjukkan kepada semesta bahwa kamu siap menerima pesan ini sepenuhnya. Tekan suka sebagai bentuk penerimaan. Klik langganan sebagai bentuk kesetiaan pada perjalanan jiwamu. Aktifkan lonceng notifikasi sebagai tanda bahwa kamu ingin setiap pesan ini selalu sampai tepat waktu. Dan tulislah di kolom komentar. 77. Sebagai sinyal kuat bahwa jiwamu sedang bangkit. Bahwa kamu tidak lagi berada di titik yang sama. Bahwa kamu siap mengubah cerita. Karena sesungguhnya, jiwa terpilih tidak menunggu waktu yang sempurna. Ia menciptakan makna dari waktu yang penuh luka. Dan dari luka itulah, sebuah takdir agung dilahirkan. Kini, waktumu telah tiba. Saatnya mereka menyadari bahwa tertawaan mereka kemarin adalah panggung untuk kebangkitanmu hari ini. Bagian 1. Ketika mereka menertawakan langkah pertamamu, semesta diam-diam menuliskan namamu di atas langit. Ada masanya dalam hidup, di mana setiap langkah yang kita ambil terasa seperti mimpi yang terlalu besar untuk dipercayai. Langkah pertama yang gemetar, niat pertama yang masih diragukan, dan ucapan pertama yang sering terdengar seperti lelucon bagi telinga orang lain. Saat itulah dunia mulai menguji keberanianmu. Bukan dengan badai, tetapi dengan tawa yang menyayat dan sindiran yang menusuk tanpa pedang. Kamu berjalan dengan keyakinan yang masih belajar mengejar arti percaya diri. Kamu menyusun harapan dari reruntuhan ketidakpastian. Tapi sayangnya, yang mereka lihat bukan perjuanganmu, melainkan kegugupanmu. Bukan niat sucimu, melainkan caramu tersandung di awal. Mereka menertawakanmu. Mereka menyebutmu gila, terlalu berani, terlalu percaya diri, padahal kamu belum memiliki apa-apa. Mereka membandingkanmu dengan yang sudah berada di puncak,
lalu menertawakanmu yang baru saja belajar memanjat. Mereka menyebarkan cerita tentang mimpimu seolah-olah itu adalah lelucon murahan yang bisa dijadikan bahan olok-olok. Tapi mereka lupa satu hal, bahwa setiap pejuang besar pernah dianggap bodoh di awal langkahnya. Bahwa setiap cahaya yang menyilaukan hari ini, dulunya hanya lilin kecil yang hampir padam tertiup angin ejekan. Mereka tidak tahu bahwa langkahmu yang kecil hari itu sedang menciptakan gempa yang baru akan terasa beberapa tahun kemudian. Mereka tidak sadar bahwa tawa mereka akan menjadi gema yang memalukan ketika mereka melihatmu berhasil berdiri di puncak yang dulu mereka anggap mustahil bagimu. Karena jiwa yang terpilih tidak butuh tepuk tangan saat memulai. Ia hanya butuh kepercayaan dari dalam, bahwa walau dihina, diremehkan, dijatuhkan, ia tetap akan bangkit. Jiwa terpilih tahu, yang penting bukan seberapa keras suara tawa orang lain, tapi seberapa dalam getaran tekad di dalam dadanya. Jiwa terpilih tidak membalas dengan caci. Ia membalas dengan pencapaian. Dan pada hari ketika kamu mengingat kembali semua tawa hinaan itu, kamu akan bersyukur pernah dijatuhkan. Karena tanpa semua itu, kamu mungkin tak akan sekuat ini. Kamu mungkin tak akan seteguh ini. Kamu mungkin tak akan sedewasa ini dalam menyikapi hidup. Jangan malu karena pernah ditertawakan. Malulah jika kamu berhenti hanya karena tawa mereka. Ingatlah, saat kamu menatap ke bawah dari tempat yang tinggi nanti, kamu tidak akan lagi melihat mereka yang dulu mencibir. Mereka akan hilang dalam keramaian suara penyesalan mereka sendiri. Tapi kamu akan berdiri dengan damai. Dengan senyum yang tidak menyombongkan, tapi menguatkan. Dengan mata yang tidak menyalahkan, tapi memaafkan. Karena kamu adalah jiwa yang tidak tumbuh dari pujian, tapi dari hujan. Dan kini, dunia mulai melihat bahwa orang yang dulu ditertawakan adalah orang yang sekarang menjadi inspirasi. Langkah pertama yang mereka anggap lucu, ternyata adalah langkah awal dari sejarahmu yang abadi. Bagian 2. Air matamu adalah doa yang tak pernah sia-sia. Tidak ada yang tahu betapa malam-malam panjangmu begitu sunyi namun penuh gema. Jika ada yang benar-benar melihat bagaimana kamu menahan tangis di balik senyuman yang kamu pajang untuk menenangkan diri sendiri. Dunia hanya melihat permukaanmu, yang tetap tegar, yang tetap berjalan, yang tetap tersenyum meski hatimu remuk seperti cermin yang jatuh dari ketinggian. Namun semesta tahu, ia mencatat setiap air mata yang jatuh diam-diam di atas sajadah kehidupanmu. Ia mendengar setiap doa yang kamu bisikan dalam keheningan ketika tidak ada satupun yang mendengarkan, ketika semua hanya menghakimi atau mengabaikan. Kau tak meminta kemewahan, hanya kekuatan untuk bertahan. Kau tak menuntut takhta, hanya ketenangan dalam perjalanan. Dan tahukah kamu, air mata yang kamu anggap sia-sia, sesungguhnya sedang menyirami benih kekuatan dalam jiwamu. Setiap tetesnya menumbuhkan akar keikhlasan, menebalkan batang kesabaran, dan memperluas ranting keberanian. Hingga suatu hari, saat badai datang lebih dahsyat dari biasanya, kamu tidak tumbang seperti yang mereka kira. Justru kamu berdiri semakin kokoh, semakin tak tergoyahkan. Air mata itu, yang kamu sembunyikan dari dunia, menjadi bahasa rahasia antara kamu dan semesta. Bahasa yang tidak perlu dijelaskan, tapi dipahami. Bahasa yang tak butuh teriakan, tapi memiliki gema yang jauh lebih dalam. Sementara mereka yang menertawakanmu tidur dengan angkuh dalam kenyamanan, kamu menggigil dalam sepi, tapi hatimu menyala. Dan disitulah keajaiban bermula. Kamu tidak menjadi kuat karena tidak pernah menangis. Justru kamu menjadi luar biasa, karena kamu tetap melangkah, walau matamu kabur oleh air mata. Kamu tetap berdiri, walau pundakmu gemetar menahan luka. Kamu tetap menatap masa depan, walau masa lalu mencoba menarikmu kembali. Jiwa yang terpilih tidak dibentuk dalam sorak-sorai. Ia ditempa dalam kesendirian. Dalam sunyi yang menyakitkan, tapi menyucikan. Dalam diam yang menyesakkan, tapi mendewasakan. Dalam tangis yang bukan kelemahan, melainkan kekuatan yang sedang tumbuh dalam bentuk paling murni. Mereka mengira kamu rapuh, hanya karena kamu pernah menangis. Padahal, air matamu adalah mata air dari ketangguhan yang tak bisa ditumbangkan oleh cemoohan manapun. Air matamu adalah doa beri
Doa-doai ia yang berjalan lebih cepat dari keluhan. Ia menyentuh langit sebelum kata sempat mengucap. Dan langit tidak pernah mengabaikan jiwa yang menangis dalam kesungguhan. Suatu saat nanti, kamu akan mengingat malam-malam itu. Kamu akan menatap dirimu di cermin dan berkata, "Terima kasih karena tidak menyerah, meski saat itu terasa mustahil." Dan kamu akan sadar bahwa mereka yang menertawakanmu tak pernah tahu bahwa air matamu lah yang sedang membangun jembatan ke arah takdirmu. Jiwa terpilih, jangan pernah malu menangis. Karena dalam setiap tangisan, kamu sedang membersihkan jiwamu dari debu rasa takut. Dalam setiap tetes air mata, ada pesan suci yang dikirimkan langsung ke langit. Bahwa kamu masih manusia, tapi sedang dilatih menjadi cahaya. Dan cahaya sejati selalu lahir dari luka yang dipeluk dengan ketabahan. Bagian 3. Saat mereka sibuk mencibir, kamu sibuk membangun diri dalam diam. Pernahkah kamu menyadari bahwa saat kamu sedang merangkai harapan dari puing-puing luka, mereka justru sibuk mengolok? Saat kamu mencoba belajar memahami dunia dengan cara yang jujur, mereka malah tertawa karena kamu belum punya segalanya. Saat kamu mulai melangkah walau pelan, mereka bertepuk tangan, bukan karena bangga, tapi karena ingin melihatmu jatuh. Namun, di balik semua ejekan yang mereka tumpahkan, kamu tidak menyerang balik. Kamu tidak ikut bersuara di tengah kebisingan yang penuh kebencian. Kamu memilih jalan sunyi. Jalan yang tidak populer, tidak ramai, tapi penuh dengan makna. Karena kamu tahu, membalas ejekan dengan emosi hanya akan menjatuhkanmu ke tempat yang sama seperti mereka. Sementara kamu, jiwamu diciptakan untuk terbang lebih tinggi, bukan bersaing dengan yang terjebak di tanah. Mereka tidak pernah tahu bahwa saat mereka tertawa melihat kelemahanmu, kamu sedang membangun kekuatan yang tak terlihat. Saat mereka sibuk menilai penampilanmu, kamu sedang memperkuat karakter. Saat mereka berlomba menjadi populer, kamu sedang memperdalam pemahaman tentang makna hidup. Kamu membangun dalam diam. Kamu belajar saat tak ada yang melihat. Kamu melatih kesabaran, melapangkan hati, dan memeluk luka sebagai bagian dari pertumbuhan. Dan itulah yang membedakanmu dari mereka. Mereka sibuk membangun citra, sementara kamu membangun kualitas. Mereka sibuk menjadi viral, sementara kamu sibuk menjadi bernilai. Mereka ingin terlihat benar. Kamu ingin menjadi benar. Jiwa terpilih tidak mencari sorotan untuk dipuja, tapi mencari kedalaman untuk dikenali oleh langit. Karena sorotan hanya menyilaukan sesaat, tapi kedalaman akan membawamu melintasi waktu dan makna. Kamu bekerja dalam diam, dan itulah yang membuatmu kuat. Karena kekuatan sejati tidak lahir dari banyak bicara, tapi dari banyak bertahan. Bukan dari sering tampil, tapi dari sering mengalahkan diri sendiri. Bukan dari banyak pengakuan, tapi dari banyak proses yang tak disaksikan siapapun. Suatu hari, mereka yang dulu mencibirmu akan terdiam. Bukan karena kamu membalas hinaan mereka, tapi karena hasil kerjamu berbicara lebih nyaring dari mulut mereka. Karena pencapaianmu meneriakkan satu kalimat yang tak bisa dibantah. Bahwa kamu bertumbuh di saat mereka hanya sibuk melihatmu gagal. Dan saat itu tiba, kamu tidak akan berkata, "Lihat, aku berhasil." Kamu hanya akan tersenyum, karena kamu tahu, ini semua bukan tentang membuktikan siapa yang salah dan siapa yang benar. Ini tentang menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri, meski pernah diremehkan oleh orang yang tak mengenal isi hatimu. Jiwa terpilih, teruslah membangun dalam diam. Biarkan suara tertinggimu bukan berasal dari teriakan, tapi dari cahaya yang terpancar, karena kamu tak pernah berhenti berjalan. Dan yakinlah, saat waktunya tiba, semesta akan bersaksi bahwa mereka yang dulu menertawakanmu kini berdiri dalam kebingungan, karena ternyata yang mereka anggap lemah adalah satu-satunya yang tak bisa mereka tumbangkan. Bagian 4. Keheninganmu adalah doa yang didengar langit. Ada saat-saat dalam hidupmu di mana diam menjadi satu-satunya bahasa yang tersisa. Bukan karena kamu tak ingin berbicara, tapi karena kamu tahu
Kata-kata seringkali tak cukup mewakili kedalaman luka. Di saat dunia menyoraki langkah orang lain, kamu memilih keheningan. Di saat banyak orang sibuk bersuara demi pengakuan, kamu justru sibuk menyembuhkan diri dalam sunyi. Dan disinilah rahasianya bermula. Kamu memilih tidak membalas ejekan mereka. Kamu memilih tidak membuang waktumu menjelaskan siapa dirimu. Kamu memilih tidak membalas hinaan dengan amarah. Kamu hanya diam. Tapi diam itu bukan kelemahan. Diam itu bukan tanda menyerah. Diam itu adalah bentuk tertinggi dari kekuatan yang sedang disimpan. Karena jiwa yang benar-benar kuat tidak butuh banyak bicara. Ia hanya butuh satu hal. Kepercayaan bahwa langit mendengar yang tak diucapkan, dan semesta memahami yang hanya dibisikkan dalam batin. Kamu berjalan dalam diam, tapi setiap langkahmu terhitung. Kamu menangis dalam gelap, tapi setiap air matamu terdata di ruang paling sunyi dari rahasia takdir. Kamu berdoa dalam lirih, tapi gema doamu melesat lebih cepat dari segala suara. Ketika kamu merasa sendiri, sebenarnya kamu sedang dikelilingi oleh kekuatan yang tak tampak. Ketika kamu merasa diabaikan, sebenarnya kamu sedang dipersiapkan. Dan ketika kamu merasa diammu tak berarti, sesungguhnya diam itu sedang menggerakkan pintu-pintu nasib yang selama ini terkunci. Jiwa yang terpilih tidak mencari keadilan dari manusia. Ia percaya bahwa langit memiliki cara tersendiri untuk menyeimbangkan segalanya. Kamu tidak meminta orang lain melihat perjuanganmu. Kamu hanya ingin semesta melihat ketulusanmu. Dan itulah yang menjadikanmu berbeda. Mereka sibuk mencari perhatian. Kamu sibuk membentuk keikhlasan. Mereka ingin dilihat. Kamu ingin dikenal oleh langit, tapi oleh langit. Mereka ingin diakui. Kamu hanya ingin menjadi benar. Bahkan ketika tak ada yang melihat, kamu tidak butuh validasi dari siapapun untuk merasa berharga. Karena kamu tahu, nilai sejati bukan ditentukan dari seberapa keras kamu membalas, tetapi dari seberapa dalam kamu mempercayai proses. Dan itulah kenapa keheninganmu menjadi doa yang paling didengar. Doa yang tak terucap dari bibir, tapi mengalir deras dari hati yang ikhlas. Doa yang tidak bertele-tele, tapi penuh kejujuran dari luka yang dipeluk dengan pasrah. Doa yang tak dicatat di kertas, tapi tertulis abadi di langit, tempat takdirmu dilukis. Jiwa terpilih, teruslah berjalan, walau dalam diam. Karena diam bukan akhir dari cerita, tapi jeda suci sebelum kemunculan. Karena saat kamu memilih diam, semesta yang akan bersuara untukmu. Dan saat kamu memilih tidak melawan, semesta yang akan membelamu dengan cara yang tak pernah kamu duga. Akan datang hari di mana diammu akan bersinar lebih terang dari semua sorakan mereka. Akan tiba waktu di mana semua pertanyaan akan dijawab, bukan dengan ucapanmu, tapi dengan kenyataan yang tak bisa mereka sangkal. Dan di hari itu, kamu tak perlu berkata sepatah kata pun. Cukup hadir, dan mereka akan tahu bahwa jiwa yang pernah mereka anggap lemah adalah jiwa yang paling kokoh dalam kesunyian. Bagian 5. Karma tidak pernah salah alamat. Ada hukum yang tak tertulis, namun berlaku di setiap penjuru semesta. Ada keadilan yang tak perlu diumumkan, namun tak pernah tertunda datangnya. Dan hukum itu bernama karma. Ia tak berbunyi keras, tak menampakkan wajah, namun langkahnya selalu tepat sasaran. Ia berjalan dalam diam, namun hasilnya menggema dalam hidup siapa saja yang mengabaikan kebaikan dan menjunjung tinggi kesombongan. Jiwa terpilih, kamu tahu bagaimana rasanya dihina. Kamu pernah ditertawakan, direndahkan, dijadikan bahan ejekan yang lucu bagi mereka yang tak tahu apa-apa tentang perjuanganmu. Kamu pernah dijadikan lelucon hanya karena kamu berani bermimpi di saat mereka memilih tinggal dalam zona nyaman. Mereka mencibir bukan karena kamu lemah, tapi karena keberanianmu mengganggu ketenangan palsu yang mereka pelihara. Mereka menyangka kamu hanya debu di tengah badai. Mereka menyangka kamu akan menyerah setelah dihina sekali dua kali. Tapi mereka tidak tahu, setiap hinaan yang mereka lontarkan menjadi bahan bakar yang mempercepat laju perjuanganmu. Setiap tawa mereka membentuk semangatmu menjadi batu karang yang tak mudah goyah. Dan sekarang, ketika semesta mulai mengangkat tabir keadilan, satu persatu topeng mulai terlepas. Mereka yang dulu merendahkanmu mulai dihadapkan pada kenyataan yang tak bisa mereka sangkal. Bukan karena kamu mengutuk, bukan karena kamu membalas,
tapi karena hukum kehidupan tidak pernah salah arah. Karma tidak butuh izin untuk masuk. Ia datang saat waktunya tiba. Bukan untuk menyakitkan mereka, tapi untuk menyadarkan mereka bahwa tidak ada hinaan yang tidak kembali, bahwa tidak ada tawa yang mencemooh yang tidak berubah menjadi tangis pengakuan. Mereka yang dulu tertawa lantang atas kegagalanmu, kini harus menunduk dalam diam melihat keberhasilanmu. Mereka yang dulu berani mencaci di depan umum, kini menyesal di ruang-ruang pribadi yang penuh kegagalan. Dan kamu tidak perlu berkata apapun. Karena hidupmu yang berubah adalah suara paling nyaring untuk mereka yang dulu tuli terhadap tekadmu. Jiwa yang terpilih tidak membalas dengan kata-kata tajam. Ia membalas dengan bukti nyata. Ia membalas dengan keteguhan yang tidak perlu diiklankan, dengan pencapaian yang tidak perlu dibangga-banggakan. Karena keberhasilan sejati tak butuh pengakuan. Ia bersinar dengan sendirinya. Mereka kini tahu bahwa menertawakan orang yang sedang merangkak adalah bentuk kesombongan paling kelam. Dan saat mereka sendiri tersandung oleh hidup, mereka mulai paham rasa sakit yang pernah mereka abaikan ketika melihatmu dulu. Tapi kamu, jiwa yang terpilih, kamu tidak menyimpan dendam. Karena kamu tahu, kebencian hanya akan menjadikanmu sama seperti mereka. Kamu tidak membalas karena kamu telah menang, bukan di atas mereka, tapi atas dirimu sendiri yang dulu hampir menyerah. Inilah bukti bahwa semesta bekerja dalam senyap. Ia tidak pernah lupa kepada siapa luka pernah diberikan dan oleh siapa luka itu ditorehkan. Dan pada waktunya, semua akan mendapatkan apa yang layak untuk mereka terima. Jadi tetaplah tenang. Jangan beranjak dari jalurmu hanya untuk membalas. Teruslah melangkah, karena kemenanganmu bukan soal balas dendam, melainkan soal menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri, yang tak bisa dihina oleh siapapun lagi. Jiwa terpilih, karma tidak butuh peta. Ia tahu kemana harus pulang. Dan kali ini, kamu tidak perlu membuka pintu bagi balasan, karena semesta telah menyiapkan jawabannya sendiri. Bagian 6. Sekarang mereka menunduk, sementara kamu berdiri dengan terang. Waktu adalah saksi yang tak bisa disuap. Ia mencatat semuanya, tanpa berpihak, tanpa melewatkan satu pun detik dari kisahmu. Dan lihatlah sekarang, bagaimana roda kehidupan perlahan berputar, membuka satu demi satu kebenaran yang dulu disembunyikan dalam tawa sinis mereka. Dulu, kamu yang berdiri sendiri, kini menjadi pusat perhatian. Dulu, kamu yang direndahkan, kini menjadi cermin bagi mereka yang sedang jatuh. Dulu, kamu yang dipandang sebelah mata, kini menjadi sosok yang mereka pandangi diam-diam, dengan tatapan yang tak lagi congkak, tapi penuh ragu dan malu. Saat kamu dulu datang membawa harapan, mereka menyambutmu dengan keraguan. Saat kamu mengulurkan tangan dengan niat baik, mereka menepisnya dengan sinisme. Tapi sekarang, ketika cahaya dalam dirimu mulai menyinari dunia, mereka berdiri dalam bayangan yang mereka ciptakan sendiri. Bukan karena kamu lebih hebat dari mereka, bukan karena kamu ingin membalas rasa sakit masa lalu, tapi karena kamu tetap teguh berjalan saat mereka memilih tinggal di tempat yang sama. Karena kamu menahan semua luka tanpa suara dan membiarkan hasil yang berbicara pada waktunya. Jiwa yang terpilih tidak tumbuh karena ingin menang dari orang lain. Ia tumbuh karena ingin menang dari dirinya yang dulu, yang hampir menyerah, yang pernah meragukan, yang sempat merasa tidak berharga. Dan kini, kemenangan itu terpancar dari sorot matamu, dari cara bicaramu, dari caramu berdiri tenang di tengah keramaian yang dulu pernah mengusirmu. Mereka yang dulu menertawakan langkah awalmu, kini terpaku melihat sejauh mana kamu melangkah. Mereka yang pernah mengejek suaramu, kini mencoba meniru nada keberanianmu. Mereka yang pernah berkata, "Kamu tidak akan bisa," kini diam 1000 bahasa, karena kamu telah melampaui batas yang mereka tetapkan untukmu. Kamu tidak pernah berniat menjatuhkan siapapun. Kamu hanya ingin menjadi dirimu sendiri sepenuhnya. Dan justru karena ketulusan itulah, kamu kini menjadi saksi bagi perubahan yang mereka tidak sangka. Lihatlah bagaimana mereka menunduk ketika melewati namamu. Bukan karena takut, tapi karena sadar bahwa mereka salah.
bahwa mereka telah menghakimi terlalu cepat, bahwa mereka terlalu sibuk menertawakan mimpi orang lain hingga lupa mengejar mimpinya sendiri. Jiwa terpilih, kamu tidak perlu mendongak dengan angkuh. Cukup berdiri tenang, biarkan cahaya keberhasilanmu menyentuh wajah mereka yang dulu menghina. Kamu tidak perlu berkata, "Aku sudah berhasil," karena kehadiranmu saja sudah cukup memberi pesan bahwa tidak semua yang diremehkan akan tetap rendah, bahwa tidak semua tawa akan berakhir bahagia. Dan yang terpenting, kamu tidak perlu membalas. Karena kemenangan terindah bukan ketika mereka jatuh, tapi ketika kamu tetap berdiri tanpa dendam, tanpa rasa ingin membalas, tanpa niat menjatuhkan. Kamu berdiri bukan untuk mereka, tapi untuk dirimu sendiri. Untuk luka-luka yang telah kamu sembuhkan. Untuk jiwa kecilmu yang dulu menangis di sudut kamar sambil berkata, "Aku ingin berhenti." Tapi kamu tidak berhenti. Dan hari ini, dunia berdiri menyaksikan. Orang yang dulu ditertawakan, kini menjadi sosok yang berdiri dalam cahaya. Sementara mereka, yang dulu menertawakanmu, justru menunduk di bawah bayang-bayang kesombongan mereka sendiri. Bagian 7. Jiwa terpilih. Tidak membalas dengan dendam, tapi menjawab dengan terang. Ada masa ketika kamu merasa seluruh dunia menutup pintunya untukmu. Kamu berdiri di ambang harapan dengan tubuh yang lelah dan hati yang patah. Semua yang kamu lakukan tampak salah di mata mereka. Semua usahamu dijadikan lelucon, semua doamu diremehkan, dan semua mimpi yang kamu genggam dianggap terlalu tinggi untuk ukuranmu. Tapi kamu tidak membalas. Kamu tidak pernah mencari panggung untuk membungkam mereka. Kamu tidak membuat skenario balas dendam. Kamu memilih jalan yang lebih sunyi, lebih menyakitkan, namun lebih mulia. Jalan memaafkan. Jalan memperbaiki diri. Jalan berjalan tanpa menoleh ke belakang. Jiwa yang terpilih tidak membutuhkan senjata untuk membalas luka. Ia hanya butuh cahaya. Karena terang tidak pernah berteriak, namun kehadirannya cukup untuk menyingkirkan kegelapan. Dan kini, setelah semua badai kamu lewati, setelah semua cemooh kamu telan, setelah semua penghinaan kamu bungkam dengan ketabahan, kamu berdiri, bukan di atas runtuhan mereka, tapi di atas pondasi dirimu sendiri yang telah kamu bangun dari air mata, doa, dan keheningan. Lihatlah hidupmu hari ini. Kamu bukan hanya bertahan, kamu bangkit. Bukan hanya berjalan, kamu telah melesat. Bukan hanya hidup, kamu menjadi makna bagi banyak jiwa yang pernah merasakan luka yang sama sepertimu. Dan mereka yang dulu menertawakanmu, kini menonton dari kejauhan. Bukan karena mereka kagum, tapi karena mereka tahu. Kamu telah menjadi seseorang yang tidak lagi bisa mereka sentuh. Tidak perlu membalas, karena mereka sedang memetik hasil dari apa yang pernah mereka tanam. Dan kamu sedang menikmati panen dari benih kesabaran yang dulu kamu siram dengan tangisan paling jujur. Kamu adalah bukti hidup bahwa tawa mereka tidak menentukan akhirmu, bahwa hinaan mereka tidak bisa menulis takdirmu, bahwa ejekan mereka tidak akan pernah lebih kuat dari satu hal yang kamu miliki, keteguhan. Kamu tidak memilih jalan mudah. Kamu memilih jalan yang menanjak, berbatu, dan sepi. Tapi justru di jalan itulah cahaya jiwamu ditemukan. Dan sekarang, kamu tidak perlu berkata apa-apa. Cukup hadirmu saja sudah menjadi pelajaran bagi banyak orang. Bahwa yang pernah diremehkan bisa menjadi pemimpin. Bahwa yang pernah dilukai bisa menjadi penyembuh. Bahwa yang pernah ditertawakan bisa menjadi inspirasi. Jiwa terpilih. Inilah panggungmu. Tapi bukan untuk menyombongkan diri, melainkan untuk menyalakan lilin-lilin kecil di hati mereka yang kini sedang jatuh. Seperti dulu kamu jatuh. Bukan untuk menunjuk siapa yang bersalah, tapi untuk menunjukkan bahwa kamu bisa bangkit tanpa harus menjatuhkan siapapun. Ingatlah, kamu menang bukan karena kamu membalas. Kamu menang karena kamu tetap menjadi manusia dalam luka yang bisa saja membuatmu berubah menjadi monster. Kamu menang karena kamu menjawab semuanya bukan dengan dendam, tapi dengan terang. Dan terangmu hari ini bukan datang dari langit,
yang tiba-tiba mengasihani, melainkan dari dirimu sendiri yang memutuskan untuk tidak menyerah. Itulah kemenangan sejati. Itulah keagungan jiwa yang terpilih. Dan itu adalah dirimu. Jiwa terpilih. Perjalananmu bukan perjalanan yang biasa. Langkahmu tidak selalu disambut karpet merah, tapi seringkali oleh kerikil tajam dan sorakan meremehkan. Kamu bukan dilahirkan untuk dipuji sejak awal, tapi untuk diuji terlebih dahulu dengan luka-luka yang membentuk jiwamu menjadi kuat seperti sekarang. Mereka pernah menertawakanmu, bukan karena kamu lemah, tapi karena mereka belum bisa melihat siapa kamu sebenarnya. Mereka menjadikanmu bahan lelucon, bukan karena kamu lucu, tapi karena mereka takut pada sesuatu yang tidak mereka pahami. Keteguhan dalam dirimu. Dan sekarang, ketika hidupmu perlahan bersinar, mereka tidak lagi punya kata-kata. Karena nyatanya, kamu tidak tumbang. Kamu justru menjadi seseorang yang tak bisa lagi mereka ukur dengan ukuran lama. Kamu bukan lagi yang dulu mereka remehkan. Kamu adalah jiwa yang telah melewati badai dan keluar membawa cahaya. Cahaya itu bukan sekadar keberhasilan. Cahaya itu adalah keberanian untuk tetap menjadi baik ketika dunia menyuruhmu menjadi keras. Cahaya itu adalah kekuatan untuk memaafkan ketika balas dendam terasa lebih mudah. Cahaya itu adalah pilihan untuk tetap melangkah walau semua orang pernah mengatakan, "Kamu tidak akan sampai." Jiwa terpilih. Jika hatimu tersentuh oleh kata-kata ini, itu bukan kebetulan. Itu adalah panggilan dari semesta, bahwa kamu sedang berada di titik penting dalam hidupmu. Titik di mana kamu tidak lagi butuh validasi siapapun. Titik di mana kamu hanya butuh satu hal, percaya pada dirimu sendiri. Maka sekarang, sebelum kamu lanjut melangkah menuju takdir terbesarmu, tunjukkan pada semesta bahwa kamu siap menerima pesan ini sepenuhnya. Tekan suka sebagai bentuk penerimaan jiwamu. Klik langganan sebagai tanda kesetiaanmu pada cahaya ini. Aktifkan lonceng notifikasi, agar pesan-pesan kebaikan terus mengetuk pintu hatimu. Dan tulislah di kolom komentar, 77. Sebagai sinyal kuat bahwa kamu adalah jiwa yang sedang bangkit, dan siap menyalakan cahaya lebih besar lagi di dunia ini. Karena sesungguhnya, yang pernah ditertawakan, adalah yang kini mengajarkan dunia tentang arti keberanian, ketabahan, dan cahaya yang tak pernah padam. Dan itu adalah kamu.